Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman peserta mata kuliah Diplomasi Energi. Selamat datang kembali di kelas ini ya. Saya izin untuk langsung memulai kelas ini. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan kelas hari ini dengan baik juga. Oke, baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik ya, jadi mata kuliah kita hari ini berbicara tentang diplomasi energi ya. Mata kuliah ini namanya adalah diplomasi energi dengan kode mata kuliah IR 62547 yang dilaksanakan di semester ganjil dengan prasyarat negosiasi, mata kuliah negosiasi dan diplomasi. Jadi saya yakin di sini teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah negosiasi dan diplomasi itu bisa mengambil, mata kuliah ini. Jadi dicek lagi teman-teman ya apabila ada hal-hal yang keliru di KRS-nya sehingga bisa menghubungi, tim akademik atau tim yang ada di prodi. Nah, pengampunya untuk mata kuliah ini adalah saya sendiri ya teman-teman dan bobot untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS. Jadi, selama 2 SKS ini nanti kita akan isi kegiatan mata kuliah ini dengan diskusi, dengan juga presentasi, dan yang paling penting kita akan mencoba untuk memetakan bagaimana kondisi atau implementasi dari diplomasi energi di negara-negara yang akan kita jadikan studi kasus. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, jadi, deskripsi dan tujuan mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa nantinya setelah dari kelas ini dapat menjelaskan konsep diplomasi energi dan dapat memahami implementasi diplomasi energi secara umum. Lebih lanjut, mahasiswa dapat membedakan dan membandingkan implementasi diplomasi energi di beberapa negara. Nah, di sini kita sudah mengklasifikasikan ya, rekan-rekan bisa melihat yang ada di RPS yang sudah saya upload di e-learning. Jadi akan ada 3 kategorisasi dari em, upaya diplomasi energi yang akan kita amati, yakni dari major power countries, kemudian dari emerging power countries, dan middle power countries. Nah, selama diskusi di dua SKS ini, teman-teman akan pertama-tama diminta untuk memetakan terlebih dahulu mana sih negara-negara yang termasuk sebagai major power, mana yang termasuk sebagai emerging power, dan mana yang termasuk dengan middle power. Nah, dari klasifikasi tersebut, maka teman-teman selanjutnya akan diarahkan untuk mendiskusikan karakteristik diplomasi secara umum dari negara tersebut itu seperti apa, dan kalau kita bawa ke isu-isu energi itu akan seperti apa. Nah, setidaknya di dalam mata kuliah ini di masing-masing meetingnya kita akan berdiskusi tentang beberapa hal terkait dengan diplomasi energi. Yang pertama itu adalah bagaimana pandangan dari suatu negara ya, baik itu major, emerging, dan juga middle power, bagaimana pandangan negara-negara tersebut terhadap sektor energi. Baik itu sektor energi yang berhubungan dengan internalnya dia, maupun yang berhubungan dengan global energy politics. Nah, setelah teman-teman, mencoba memahami bagaimana perspektif negara tersebut terkait dengan isu energi, selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk melihat kepentingan energi negara tersebut itu apa sih? Nah, dari situ kemudian kita bisa mencoba memetakan dan mengkaitkan apakah, kepentingan energi itu akan menjadi, suatu target dari negara tersebut dalam melaksanakan diplomasi energi. Nah, baru yang ketiga ya, setelah kita memahami perspektifnya, kita memahami kepentingan energinya, maka kemudian akan masuk ke bagaimana negara tersebut mencapai kepentingan energi, negaranya, gitu ya. Jadi inilah yang kemudian dimaksud dengan implementasi diplomasi energi. Jadi bagaimana mereka mendorong untuk adanya kerjasama? Apakah mereka lebih mengedepankan kerjasama daripada, metode-metode diplomasi yang lain, seperti misalnya diplomasi yang sifatnya ofensif dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melihat ya bagaimana dia melaksanakan hubungan luar negerinya untuk mencapai kepentingan energi tersebut, maka kita akan melihat aktor-aktornya itu
tuh siapa saja sih di balik itu? Nah, dari situ kemudian kita akan memetakan, apakah sebenarnya dia itu mampu mencapai kepentingan energinya karena melakukan diplomasi energi. Dan ketika kita sudah memetakan atau melihat bagaimana satu negara melaksanakan atau mengimplementasikan diplomasi energinya, maka di meeting-meeting yang lain kita akan bisa melihat juga bagaimana kita bisa membandingkan antara implementasi diplomasi energi satu negara dengan negara yang lain. Nah, dari perbandingan itulah teman-teman diharapkan bisa melihat secara komprehensif karakteristik-karakteristik masing-masing negara dalam melaksanakan diplomasi energi. Nah, dalam hal ini ya teman-teman, saya percaya bahwa teman-teman yang telah melewati beberapa mata kuliah di dalam program studi hubungan internasional Universitas Pertamina, pasti memahami ada sedikit banyak karakter-karakter negara dan kepentingannya secara umum. Nah, ini juga pada akhirnya berpengaruh terhadap diplomasi energi. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang kepentingan energinya China, tentu saja itu tidak sama dengan kepentingan energinya Indonesia. Ya kan, secara karakteristik negara, secara power negara, secara kepentingan negara saja sudah beda. Dan juga kita akan melihat juga ada nggak sih pengaruh dari sistem pemerintahan yang ada di internal negara tersebut dengan implementasi diplomasi energinya. Nah, kurang lebih mata kuliah ini akan berbicara terkait dengan hal tersebut ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini adalah harapan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini dan juga dari hasil diskusi kita itu teman-teman diharapkan akan seperti apa. Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah termasuk kategori CPL ya atau capaian pembelajaran kategori M di mana teman-teman diharapkan bisa menguasai dinamika isu energi dalam konteks hubungan internasional. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh program studi sehingga diharapkan, mata kuliah ini bisa menunjang pencapaian dari target-target yang ada di program studi. Nah, kemudian dari pencapaian pembelajaran itu diturunkan kembali ya, teman-teman, ke capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi memang secara spesifik ini akan menjadi target dari teman-teman untuk bisa memahami secara komprehensif. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah teman-teman nanti diharapkan mampu menjelaskan interaksi dan peran aktor hubungan internasional dalam isu energi, terutama yang berkaitan dengan diplomasi energi oleh negara di berbagai kawasan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman sudah akan memetakan ya, mana yang major countries, mana yang emerging countries, dan mana juga yang middle power countries. Lah, lantas dari masing-masing, studi kasus yang kita diskusikan tersebut, teman-teman akan diminta untuk menjelaskan interaksinya seperti apa. Nah, kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu mahasiswa diharapkan bisa mampu menganalisis isu-isu hubungan internasional terkait energi pada tataran lokal, kawasan, dan juga global, terutama yang berkaitan dengan diplomasi energi oleh negara di berbagai kawasan. Tadi juga sudah saya sampaikan gitu ya, ketika kita sudah bisa memetakan, strategi diplomasi energi, apa yang mereka lakukan, apa yang negara-negara ini lakukan maksud saya ya, di kancah internasional. Nah, kita akan melihat aktor-aktor di belakangnya itu ada siapa saja. Apakah, ada pemerintah nasional, kalau pemerintah nasional siapa yang kemudian menjadi pionir atau garda terdepan dalam melaksanakan diplomasi energi suatu negara, apakah juga ada keterlibatan dari pemerintah daerah, apakah ada keterlibatan dari masyarakat dan juga aktor bisnis, yang dalam hal ini adalah badan usaha milik negara, dari negara tersebut gitu ya. Nah, kemudian di capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, nah teman-teman diharapkan bisa mampu mengaplikasikan teori dan konsep hubungan internasional dalam memahami perkembangan isu energi, terutama yang berkaitan dengan diplomasi energi oleh negara di berbagai kawasan. Jadi, kita akan berdiskusi tentang bagaimana kemudian sebuah negara, ya, bagaimana kemudian sebuah negara itu melaksanakan diplomasi energi apakah sudah sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari. Nah, tadi mata kuliah prasyaratnya adalah negosiasi dan diplomasi ya, teman-teman. Nah, maka apakah teori-teori tersebut berlaku atau secara general gitu ya, apakah kemudian, mmm,
Perspektif hubungan internasional terkait dengan diplomasi secara umum itu bisa, tergambar di dalam implementasi, diplomasi energi oleh negara-negara yang kita kaji, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik perkuliahan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut, kita akan membahas kita sudah sampai di mana dalam topik perkuliahan ini? Baik, saya akan izin langsung melanjutkan ya. Jadi topik perkuliahan kita ini akan dibagi menjadi 16 minggu, yang mana di minggu ke-8 dan juga minggu ke 16 itu akan menjadi minggu untuk periode UTS dan juga UAS. Nah, jadi saya tidak akan membahas secara lebih detail ya di sini. Nah, topik perkuliahan hari ini kita akan, fokus pada pengenalan RPS dan kontrak kuliah. Jadi teman-teman sudah, akan mulai mendiskusikan kembali ya, mmm, apa yang dimaksud dengan diplomasi energi dan coba teman-teman mengkaitkan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah yang sudah teman-teman pernah ambil. Nah, nanti teman-teman coba lihat lagi, dalami lagi ya pengenalan RPS-nya itu seperti apa. RPS kontrak kuliah dan juga silabus itu sudah saya upload di e-learning. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya di e-learning masing-masing dan juga lengkap dengan rencana evaluasi mahasiswa. Nah, rencana evaluasi mahasiswa nanti akan saya bahas di akhir slides ini ya, teman-teman. Nah, di meeting kedua kita, berbicara tentang pendekatan dan juga teori, di mana di sini kita akan melihat bagaimana kemudian perspektif hubungan internasional yang major ya, yakni, realis, kemudian liberalisme, dan juga konstruktivisme itu akan, melihat bagaimana kemudian kondisi global energy politics dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi, strategi diplomasi negara. Nah, barulah ini kemudian kita akan masuk ke masing-masing studi kasus. Di sini saya sudah melihat ya, dan coba memetakan beberapa negara yang akan kita diskusikan sebagai, studi kasus dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah, golongan diplomasi energi major power. Akan ada 3 negara yang akan kita dalami ya. Yang pertama itu adalah, Amerika Serikat, teman-teman. Yang kedua adalah China, kemudian yang ketiga adalah Russia. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk pertama menggolongkan dulu, memahami klasifikasinya dulu, benar nggak sih Amerika Serikat ini masuk sebagai, kategori major power? Nah, benar nggak sih China dan juga Rusia termasuk kategori major power? Nah, setelah kita mengklasifikasikan, kategori tersebut, nah maka kita akan mulai melihat ya, bagaimana interaksi antar negara ya, tidak harus ketiganya tetapi bisa dengan banyak negara yang lain ya, contohnya Amerika Serikat dengan Middle East atau China dengan Afrika, Rusia dengan Eropa misalnya. Nah, nanti kita akan coba membandingkan gitu, ada nggak sih karakteristik khusus atau strategi khusus yang dilakukan oleh negara-negara tersebut gitu ya, ketika menjalankan diplomasi energinya. Nah, kemudian masuk ke meeting selanjutnya, kita akan beralih dari major power ke emerging powers. Nah, di sini ada yang sudah saya kategorikan yakni India dan juga Brazil. Nah, teman-teman juga sama ya seperti dengan, diplomasi energi major power countries. Nah, di emerging power countries ini teman-teman akan diminta untuk memahami dulu, negara ini benar nggak sih masuk ke kategori emerging powers? Ciri-cirinya apa emerging powers itu? Dan kemudian bagaimana powers tersebut bagaimana karakter tersebut pada akhirnya tercermin di dalam implementasi diplomasi energinya. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman akan menjalankan UTS, mohon maaf, UTS ya, ujian tengah semester di meeting ke-8. Nah, UTS-nya akan seperti apa nanti akan saya jelaskan di akhir slide ini ya. Kemudian kita akan masuk ke meeting setelah UTS. Ada 15 meeting di dalam, topik perkuliahan ya, dari yang awalnya kita bergeser ke dari yang awalnya kita berbicara tentang major power countries, selanjutnya kita berdiskusi tentang emerging power countries, maka di topik perkuliahan pasca UTS ini kita akan bergeser ke middle power countries. Nah, ada 2, negara yang sudah bisa saya petakan di sini adalah Australia dan juga Korea Selatan.
Karena memang secara terang-terangan kedua negara ini mengatakan bahwa mereka termasuk middle power countries. Nah, nantinya teman-teman juga akan diminta untuk melihat karakteristiknya apa sih, bagaimana dengan Australia, ya, apa sumber-sumber energi yang dikembangkan sehingga dapat mencapai kepentingan energinya, dan bagaimana juga apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam diplomasi energinya. Apakah ada forum-forum tertentu yang mereka create gitu ya, sehingga mereka bisa mencapai kepentingan-kepentingan energi. Nah, di meeting ke-11 kita akan mulai mendiskusikan group of countries. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya itu kita mendiskusikan single countries, nah di meeting ke-11 kita akan berdiskusi tentang group of countries. Jadi ini ada 2 kawasan yang akan kita diskusikan ya teman-teman, yakni Uni Eropa dan juga Arab countries. Nah, dalam hal ini kenapa kemudian Uni Eropa dipilih sebagai salah satu studi kasus di dalam mata kuliah ini, karena kita tahu ya teman-teman, bahwa mat mmm, aktor ini merupakan satu kesatuan, yakni aktor supranasional. Dan teman-teman mungkin yang sudah mengambil mata kuliah terkait ya, itu, bisa relate bagaimana kemudian Uni Eropa itu menjalankan kebijakan-kebijakan itu secara bundling, gitu. Jadi, ini akan menjadi diskusi yang menarik karena kita tidak hanya berbicara satu negara, tetapi banyak negara yang kemudian secara, politik global kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Nah, di meeting ke-12 kita akan berbicara tentang aktor kawasan yakni Arab countries ya, teman-teman. Tentu saja mungkin teman-teman kalau sudah terpikir langsung OPEC dan lain sebagainya gitu, itu bisa relate dengan hal ini. Nah, tapi kita akan lihat gitu, apakah kesatuan yang ada di Uni Eropa ya, kebijakan-kebijakan terkait dengan diplomasi energi yang ada di Uni Eropa itu juga terrefleksi di negara-negara Arab. Kita tahu bahwa sampai sekarang negara-negara Arab itu yang ada di, Gulf countries ya, itu masih dipandang sebagai, produsen, energi yang prominent di tingkat global. Nah, apakah kemudian mereka juga mengalami satu, pemikiran ya, satu perspektif yang sama sehingga ketika, menjalankan diplomasi energi itu mereka bisa satu suara atau justru karakternya berbeda dengan Uni Eropa. Nah, itu bisa kita lihat nanti. Kemudian kita akan berdiskusi tentang multi track diplomacy ya, teman-teman. Nah, multi track diplomacy ini maksudnya adalah tadi di capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman akan diminta untuk melihat bagaimana diplomasi energi ini bisa, dilihat dari tingkat lokal, nasional, regional dan juga global. Nah, multi track diplomasi ini nantinya akan, kita fokuskan ya, akan kita fokuskan pada bagaimana kemudian setiap aktor diplomasi yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah negosiasi dan diplomasi itu terlibat di dalam implementasi diplomasi energi. Apakah mereka semua memang dilibatkan? Kalau memang mereka dilibatkan, karakter pemerintahnya itu seperti apa? Tapi, kalau misalnya mereka tidak dilibatkan, apa yang membuat mereka masing-masing aktor ini tidak terlibat? Nah, kita akan melihatnya itu di dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pemerintah lokal, ya. Apakah ada keterlibatan pemerintah daerah di situ? Yang kedua, kita akan melihat apakah ada, keterlibatan masyarakat sipil di situ, dan yang ketiga kita akan melihat dari sektor bisnis energi. Apakah aktor-aktor bisnis energi itu terlibat dalam implementasi diplomasi energi? Nah, dari situ kita akan mencoba ya, mengambil studi kasus, jadi nanti teman-teman akan, diminta untuk, mempresentasikan secara individu ya. Nanti, saya akan juga menjelaskan tugas individunya seperti apa, dan nanti teman-teman akan, menganalisis gitu, bagaimana kemudian multi track diplomasi ini bisa dijalankan. Nah, rencana evaluasi mahasiswanya sudah saya upload di e-learning, jadi silahkan teman-teman untuk, membaca dan membaca secara teliti ya. Tentu saja membaca secara teliti sehingga, pemenuhan terhadap tugas-tugas tersebut bisa, maksimal. Nah, kemudian di meeting ke-14 kita akan berbicara tentang Indonesia. Bagaimana sih, kita sudah belajar ya, tentang major
power countries, emerging countries, middle power, aktor kawasan, multi-track diplomasi. Nah, lantas kita akan tarik itu untuk memahami secara komprehensif, Indonesia itu punya nggak sih, eee, strategi diplomasi energi yang khusus? Kalau ada, itu akan seperti apa? Dan Indonesia ini tergolongnya sebagai negara yang bagaimana? Apakah middle power, emerging power, atau bahkan sudah, eee major power countries gitu, sehingga di sini kita akan melihat, oh iya, Indonesia itu berbeda dalam konteks, strategi diplomasi energinya, dia punya, pandangan yang berbeda, pelibatan aktor-aktor yang berbeda, sehingga ada muncul satu karakteristik tersendiri terkait dengan, diplomasi energinya Indonesia. Nah, di meeting ke-15 kita akan mau wrap up semuanya, teman-teman, kita akan running through lagi dari apa yang sudah atau menyimpulkan ya, dari apa yang sudah kita diskusikan selama 1 semester, kemudian kita akan melihat sejauh mana teman-teman pada akhirnya Mmm, bisa mencapai, capaian pembelajaran mata kuliah dan juga capaian, pembelajaran itu sendiri. Teman-teman sudah paham belum sih terkait dengan diplomasi energi ini? Jadi kalau misalnya ada di luar sana ya orang-orang yang bertanya kepada teman-teman terkait dengan kerjasama energi yang dibangun oleh negara-negara tertentu, nah teman-teman bisa menjelaskan bagaimana kerjasama itu terbangun karena adanya diplomasi energi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman topik perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, sekarang saya akan bergeser ke komponen penilaian. Jadi, saya berharap di sini teman-teman, bisa secara, teliti ya dan disiplin dalam memahami komponen penilaian karena apabila ada satu komponen tidak dipenuhi, maka, ada resiko-resiko yang harus teman-teman mahasiswa tanggung, ya. Nah, jadi ada 5 komponen penilaian yang, berlaku di mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah partisipasi aktif individu. Jadi nanti teman-teman ketika bertanya, berdiskusi, itu saya akan menilai secara objektif tentunya, bagaimana interaksi teman-teman. Jadi dalam hal ini saya berharap teman-teman sebelum masuk ke, kelas, teman-teman bisa baca dulu untuk bisa aktif berpartisipasi di dalam diskusi. Reading materials-nya sudah ada di dalam silabus ya, saya sudah insert juga di RPS, jadi teman-teman bisa mengakses, bahan-bahan bacaan baik itu secara online ya, soft file maupun teman-teman dapatkan dari perpustakaan. Nah, partisipasi aktif individu ini, berkontribusi 5% terhadap seluruh komponen penilaian ya, teman-teman. Kemudian di tugas individunya ini nanti akan berupa video presentasi ya, sudah ada di rencana evaluasi mahasiswa, teman-teman bisa membaca, nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tugas individu ini dan, tugasnya itu berupa video presentasi ya, berupa video presentasi singkat dan itu fungsinya adalah agar saya bisa melihat teman-teman sejauh ini apakah bisa mengikuti materi-materi ini dengan baik. Nah, tugas individu ini, akan berkontribusi sebesar 30% dari keseluruhan komponen penilaian. Nah, terus teman-teman akan, mengerjakan paper kelompok ya. Jadi paper kelompok ini standar jurnal nasional, sepanjang 4.000 sampai 5.000 kata dan, nanti pembagian kelompoknya akan kita koordinasikan bersama dengan ketua kelas. Jadi nanti tolong ketua kelasnya untuk bisa membentuk tim ya, untuk bisa, mengerjakan paper kelompok. Nah, karena ini dikerjakan secara berkelompok, tentu saja saya, yakin bahwa bebannya tidak sebesar tugas individu yang teman-teman kerjakan sendiri, tapi, dibagi ya. Karena di sini, ada mahasiswa yang cukup banyak, jadinya kita akan bagi secara proporsional untuk tugas kelompoknya. Nah, komponen penilaiannya dari paper kelompok ini adalah 15% dari keseluruhan total penilaian. Jadi, jangan teman-teman merasa bahwa, "Oh, 15% itu kecil." Enggak ya, tapi kalau misalnya 15% ini tidak dipenuhi, maka ada resiko yang harus teman-teman tanggung. Nah, kemudian ada komponen UTS dan UAS ya, ini sama-sama 25% dari total, komponen penilaian. Jadi teman-teman, eee, harap bisa nanti kalau sudah keluar jadwal UTS dan juga jadwal UAS agar, memperhatikan ya secara disiplin dan juga teliti kapan sehingga tidak ketinggalan deadline atau informasi terkait dengan UTS.
Baiklah, saya langsung saja izin ya menjelaskan terkait dengan tugasnya. Jadi itu tadi kalau di breakdown ada komponen-komponen tugas, dan juga, rencana evaluasi ya. Jadi keempat komponen tersebut sudah saya upload di e-learning, teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang pertama adalah partisipasi aktif, individu. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, saya langsung saja ke paper kelompok. Jadi, teman-teman untuk paper kelompok ini, teman-teman diharapkan mampu secara berkelompok membuat 4.000 sampai 5.000 kata esai terkait dengan bagaimana kepentingan negara terkait dengan energi, bagaimana kebijakan luar negerinya di sektor energi, dan bagaimana refleksinya terhadap diplomasi energi. Nah, teman-teman nanti akan, dipilih ya secara berkelompok gitu ya, dan kemudian akan ada undian, negara mana yang harus teman-teman bahas sehingga, ketika misalnya nih teman-teman mendapatkan sebuah negara, nah silahkan itu dikategorisasikan. Jadi contoh misalnya, kelompok 2 misalnya, mendapat tugas untuk secara berkelompok membuat analisis paper ya, jadi tugas paper kelompok ini adalah analisis paper standar jurnal, yang secara teknis aturannya ada di rencana evaluasi mahasiswa ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini akan mendapatkan misalnya contohnya adalah negara Malaysia. Nah, teman-teman lihat dulu kepentingan negara Malaysia terkait dengan energi itu seperti apa sih? Dan adakah kebijakan luar negeri yang secara spesifik di sektor energi, dan kemudian apakah mereka mengimplementasikan diplomasi energi. Nah, jangan lupa karena kita sudah menggolongkan itu berdasarkan major, emerging, dan juga middle. Nah, menurut teman-teman dari ciri-ciri secara teoritis, Malaysia ini masuk ke kategori power yang seperti apa? Dan apakah itu kemudian sudah sesuai dengan bagaimana, diplomasi energi tersebut terefleksi di dalam, kerjasama yang dibangun oleh Malaysia. Begitu ya. Jadi nanti tolong ketua kelas untuk bisa membuat undian. Jadi di rencana evaluasi mahasiswa itu sudah saya, petakan ya negara mana saja yang akan menjadi topiknya teman-teman untuk, dibuat paper. Nah, kemudian kita akan masuk ke tugas individu. Jadi tugas individunya ini, berupa video ya selama 5 sampai 7 menit, teman-teman. Dan saya akan memutar video setiap minggunya secara acak untuk menjadi bahan diskusi. Jadi teman-teman tidak perlu malu di sini gitu ya. Jangan kemudian merasa bahwa, "Aduh, video saya jelek, ini itu segala macam." Tidak ya, gitu. Karena saya percaya teman-teman itu semua di sini sangat-sangat kreatif. Jadi saya yakin bahwa teman-teman akan mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk tugas individu, sekreatif mungkin, selama itu tidak kemudian, berhubungan dengan sarah, ya. Nah, apa yang kemudian, dijelaskan di dalam video berdurasi 5 sampai 7 menit tersebut, nah teman-teman sama ya seperti, guidelines yang ada di tugas kelompok. Jadi teman-teman coba untuk melihat bagaimana sebuah negara secara spesifik, mengimplementasikan diplomasi energinya, gitu. Tapi secara general saja karena harapannya dari videonya teman-teman itu akan muncul diskusi-diskusi sehingga kita akan dapat wawasan baru terkait dengan kawasan tersebut. Nah, tugas individu ini akan dibagi per kawasan ya. Jadi kalau misalnya tadi paper kelompok itu sudah ditentukan negaranya yang mana saja, nah tugas individu ini dibagi, berdasarkan kawasan. Jadi contohnya misal nih, ketika kita, di topik India ya, sebagai diplomasi energi emerging powers dengan topik India, nah maka teman-teman diharapkan bisa membahas tentang, diplomasi energi yang ada di region South, Asia atau Asia Selatan. Gitu. Bagaimana kemudian, diplomasi tersebut dilaksanakan secara, komprehensif, mulai dari tujuannya, bagaimana metodenya, apa yang kemudian menjadi karakteristik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini, teman-teman saya harapkan untuk mensubmit video melalui e-learning ya, linknya saja. Jadi silahkan upload di YouTube, selama itu bisa diakses oleh semua orang, jadi nanti linknya tolong disubmit di e-learning. Gitu ya. Nah, secara detail juga tugas individu ini ada di dalam, rencana evaluasi mahasiswa yang sudah saya upload di e-learning. Silahkan dibaca apabila teman-teman ada yang, mmm
belum paham gitu ya, bisa melalui ketua kelas untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kepada saya sehingga pengerjaan tugasnya sesuai dengan, guidelines yang telah diberikan. Baik, apakah ada pertanyaan terkait dengan, rencana evaluasi? Kalau tidak ada atau belum, nah ini yang terakhir ya, slide saya yang terakhir terkait dengan evaluasi mahasiswa sebelum kita nanti coba lihat, video presentasi, kemudian kita akan mulai berdiskusi tentang satu region gitu ya. Nah, ini adalah, evaluasi mahasiswa untuk UTS dan UAS sama teman-teman ya. Dua-duanya dilakukan secara sit in di ruangan, jadi perhatikan betul-betul tanggalnya, perhatikan betul-betul dari pelaksanaannya kapan dan juga guidelines atau aturan-aturan terkait dengan UTS dan UAS. Nah, akan ada 4 pertanyaan dari saya yang harus teman-teman jawab dan, teman-teman bisa lihat di RPS ya. Jadi materinya untuk UTS itu apa saja dan materinya untuk UAS itu apa saja, itu sudah ada di RPS. Jadi teman-teman silahkan belajar dan mendalami di range tersebut, ya, di range, diskusi tersebut gitu ya, sehingga teman-teman nantinya di UTS dan UAS bisa menjawab pertanyaan secara komprehensif. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita bisa langsung untuk membahas ya terkait dengan diplomasi energi yang ada di South, Asia, yang berhubungan dengan emerging countries yakni adalah India. Silahkan, saya akan coba untuk milih ya, video yang akan kita tonton bersama-sama dan, setelah itu kita akan berdiskusi.
Ya, oke, itu oke. Ini ada 3 pertanyaan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Setelah teman-teman tadi nonton video rangkuman dari teman-teman yang sudah mengerjakan tugas individu dan juga mungkin teman-teman sudah baca bahan ya, karena alhamdulillah untuk minggu ini bahannya lebih stabil daripada minggu-minggu genap gitu. Oke, silahkan teman-teman, saya buka ini sesi diskusinya di forum. Yang pertama kita akan membahas kenapa sih kemudian South Asia region itu penting dalam studi energi diplomasi. Apa yang menjadikan region ini unik sehingga kita itu perlu untuk melihat ada pola diplomasi energi yang seperti apa di situ. Kemudian yang kedua adalah major player-nya itu siapa aja sih? Gitu. Siapa yang kemudian terlihat punya eagerness, terlihat punya peran yang dominan begitu ya di South Asia, dan itu pada akhirnya bisa mendorong adanya energy cooperation di region ini gitu. Dan yang terakhir adalah challenge-nya apa? Kalau misalnya sudah ada atau akan diadakan bentuk-bentuk kerjasama energi gitu ya, melalui hasil dari diplomasi energi, maka challenge-nya itu apa sih gitu? Mungkin ini nanti bisa kita bagi menjadi 2 ya, challenge internal dari South Asia region itu sendiri dan juga challenge dari eksternal. Jadi bagaimana kemudian power dari luar kawasan Asia Selatan ini pada akhirnya mempengaruhi pola interaksi terkait dengan energi cooperation yang ada di Asia Selatan. Atau dari mana gitu akhirnya mau lewat salah satu negara sini, entah itu Pakistan atau apa gitu, yang transfer energinya ke China gitu, Mbak. Jadi negara-negara ini tuh akhirnya jadi saluran diplomasi energi atau target diplomasi energi negara Iran dan juga China gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Iva. Karena sudah ada 3 orang yang memberikan pendapat, mungkin bisa saya rangkum ya teman-teman. Jadi memang kalau kita melihat kondisi dari Asia Selatan ini, memang dia itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi dari energi transit, energi produsen, dan juga energi konsumen gitu. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak Marisa, Keista, dan juga Iva yang telah memberikan pendapat. Jadi dari jawaban teman-teman kita tadi, kita bisa tahu bahwa Asia Selatan ini memang di satu sisi gitu ya, dia punya abundance of energy resource gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita fokus ya sama energi-energi fosil gitu, ada situs-situs energi yang mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang ada di Asia Selatan ini gitu. Walaupun pada akhirnya juga ternyata ketersediaan energi tersebut belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di Asia Selatan. That's why kemudian negara-negara ini perlu untuk mencari sumber alternatif baru gitu, agar kegiatan ekonominya bisa terus berjalan, kegiatan masyarakatnya sehari-hari juga bisa terus dilaksanakan. Nah, ini berhubungan dengan alasan kedua itu tadi, bahwa sekalipun mereka punya energy resource, energy reserve, tetapi karena konsumsi energi dari region ini itu tinggi, maka perlu ada sebuah strategi lain gitu, daripada hanya mengandalkan hasil produksi dalam negeri gitu. Salah satu yang menjadi yang menjadi pertimbangan adalah karena India itu economic development-nya
sangat tinggi, sehingga ini menjadikan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk membeli sumber-sumber energi, gitu. Jadi berbeda dengan India gitu. India dari dulu memang dia fokus hanya pada dirinya sendiri. Dia akan cenderung memanage kerjasama yang bisa mendorong pertumbuhan ekonominya dia, gitu. Makanya pada akhirnya India ini terus bertumbuh. Ya kan, sekarang dia sudah menjadi salah satu negara yang digadang-gadang menjadi emerging powers, gitu. Nah, untuk memenuhi ambisi dari India ini, bisa kita lihat bahwa kebutuhan energi India juga semakin meningkat, gitu. Sayangnya, ada energy culture dari India ini masih terlalu banyak menggunakan energi fosil, teman-teman, gitu. Jadi beberapa hasil batu bara kita juga ekspornya dalam jumlah besar ke India, gitu. Nah, ini yang pada akhirnya membuat India menjadi sorotan internasional gitu ya, karena industrinya masih menggunakan batu bara dengan low level rank ya. Jadi masih di batu bara dengan kualitas yang rendah gitu. Kenapa? Karena lebih murah harganya gitu. Nah, sama dengan Pakistan yang juga menyandarkan diri pada energi impor, India pun demikian, gitu. India pun demikian, untuk urusan minyak bumi, India itu 70% kebutuhan dari India disupport oleh Middle East, gitu. Makanya kemudian sempat ada isu ya kemarin ketika terjadi serangan drone di Saudi Aramco, gitu ya. India sempat panik, gitu. Apakah kemudian India ini akan mengalami oil shortage, gitu ya, karena adanya serangan drone tersebut di Arab Saudi, gitu. Tetapi kemudian ini pada akhirnya harus dijawab oleh pemerintah India sendiri dengan cara diversifikasi energi, gitu. Nah, sekalipun India ini dia punya ambisi untuk bertumbuh, dia punya ambisi menjadi regional power, tetapi yang bisa kita pelajari dari India adalah bahwa dia tidak menjadikan rivalnya itu murni sebagai rival, tetapi justru dia cenderung menggandeng rival-rivalnya tersebut demi keuntungan dia sendiri, gitu. Makanya kemudian ada China dan juga US yang digandeng sama India dalam menyelenggarakan beberapa kerjasama energi, gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, terus ada nggak sih Mbak hasil dari kerjasama antara India dengan rival-rivalnya, katakanlah dengan Cina gitu. Cina cenderung menyasar kepada Pakistan karena memang dia secara geopolitik gitu ya, membutuhkan Pakistan untuk meredam dominasi dari India, gitu. Nah, bagaimana dengan India dan juga China? Adakah hasil nyata dari kerjasama energi ke dua negara, gitu? Dua negara ini fokus pada pengembangan new and renewable energy, sehingga kerjasama tersebut terlaksana, walaupun mungkin kita juga masih perlu memantau keberhasilannya itu sejauh apa, but at least kerjasama itu sudah ada, gitu. Nah, berbeda juga dengan Pakistan yang masih punya dilema ya terkait implementasi kebijakan energinya. India itu lebih visioner. Dia sudah punya pemetaan yang jelas terkait dengan kebijakan energi dalam negeri maupun kebijakan luar negeri di sektor energi, gitu. Dan saking pentingnya energi bagi India, gitu ya teman-teman, hampir sama seperti di US, bahwa India itu punya divisi sendiri yang mengurusi soal energi di Kementerian Luar Negerinya, gitu. Nah, divisi ini bukan hanya fokus pada isu ekonomi dalam kerjasama energi, gitu ya, tetapi juga fokus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan politik, seperti misalnya adanya ketegangan politik dengan negara-negara tetangga, kemudian isu terorisme yang muncul dan lain sebagainya, gitu. Nah,
ini pada akhirnya membuat India itu lebih punya arah gitu ya, kemana sih diplomasi energinya ini dibawa gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat juga gitu bahwa India bekerja sama dengan negara-negara major power gitu ya, external parties di luar sana untuk memenuhi kebutuhan energi yang tidak bisa dia produksi sendiri gitu. Baik itu dari segi energi fosil, elektrifikasi maupun juga energi baru terbarukan gitu yang sama China gitu. Nah, bagaimana dengan TAPI? TAPI ini adalah Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India pipelines ya. Tadi teman-teman juga sudah menjelaskan itu di video, kita sudah membahas juga di diskusi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang internal dari kerjasama energi di South Asia, itu ada beberapa elemen kerjasama, baik itu di dalam TAPI maupun dalam SAARC sebagai regional organization yang ada di South Asia, gitu. Tapi kita bahas yang TAPI dulu ya. Itu. Sebelumnya saya mau nanya, ini terkait dengan India dan Pakistan sudah selesai pembahasannya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah penjelasan saya bisa dipahami atau ada yang butuh diulang? Bisa, Mbak. Oke, baik. Saya lanjutkan ke ini ya, perspektifnya dari TAPI. Jadi TAPI ini adalah inisiatif regional yang melibatkan external parties, yakni Turkmenistan, di mana aims atau tujuan dari adanya kerjasama pipelines ini adalah untuk membangun energi infrastruktur, gitu. Nah, tapi ternyata gitu ya, tujuan tersebut justru dihambat oleh political tension yang ada di antara negara-negara empat ini gitu. Justru energi infrastruktur yang menjadi tujuannya dia adalah hambatan utama dari hubungan bilateral atau bahkan mungkin hubungan multilateral keempat negara gitu. Terutama India dan Pakistan. Dan again, aktornya itu lagi. Konfliknya banyak gitu ya, mulai dari hydropower, nuklir, dan lain sebagainya. Nah, padahal sebenarnya prospek dari adanya energi infrastruktur ini akan diharapkan juga bisa mengatasi adanya gap pemenuhan energi yang ada di empat negara ini. Gitu. Jadi ini akan memudahkan adanya import dari Turkmenistan gitu ya ke India, di mana Afghanistan dan juga Pakistan itu dapat bagiannya gitu. Nah, makanya ini kan dilihat sebagai sebuah kesempatan yang bagus gitu ya bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Tapi sayangnya kemudian ini justru menimbulkan tension. Salah satunya adalah dari pendanaan gitu. Siapa nih ketika misalnya dia ada di perbatasan begitu ya, dan ternyata pipanya itu lebih dominan di perbatasan negara A instead of negara B. Walaupun pada akhirnya itu sebenarnya tapi ini harusnya ditanggung bersama-sama, tapi pipa yang ada di perbatasan itu menjadi sumber konflik. Kenapa? Karena bingung, ini siapa nih yang paling banyak porsi untuk membiayai. Nah, hal-hal tersebut yang hal-hal bisa kita katakan hal-hal trivial yang mempengaruhi kerjasama TAPI ini, gitu. Nah, TAPI ini sebenarnya sudah sudah diinaugurasikan sejak tahun 2015 ya, walaupun dipropose-nya itu tahun 90-an, gitu. Dan ini sudah dilaksanakan, ekspektasinya sudah komplit di tahun 2019 yang lalu, tapi sepertinya karena ada isu-isu yang menghambat baik itu antar negara maupun dari aktor non negara, maka masih banyak negosiasi panjang yang harus diselesaikan oleh keempat negara ini gitu. Terus ini juga sudah dibahas ya tadi oleh Sandra bahwa TAPI ini akan mentransfer gas dari Turkmenistan
di Galkinish, ke yang terakhir itu adalah India gitu. Nah, banyak sekali teman-teman ya drama atau dinamika dalam TAPI karena memang tensi politik antar negara yang bekerja sama itu masih tinggi gitu. Kecurigaan satu sama lain itu masih belum bisa diturunkan sehingga ini pada akhirnya suasananya makin keruh. Diperkeruh lagi oleh kehadiran aktor non negara yang memang sengaja mengancam proses dari pembangunan infrastruktur ini gitu. Nah, padahal sebenarnya TAPI ini dilihat sebagai sebuah harapan baru bagi diplomasi energi di region South Asia gitu. Bukan hanya bagi negara-negara South Asia saja, tetapi juga melibatkan external parties gitu, baik itu di sektor bisnis maupun di sektor finansial, seperti misalnya Asian Development Bank, kemudian perusahaan-perusahaan energi yang ada di negara-negara South Asia dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini adalah maps-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mulanya adalah di Galkinish dan berakhir di Fazilka yang ada di India. Nah, betapa kemudian Afghanistan dan juga Pakistan ini tetap bisa memperoleh bagian dari gas dan juga dia ini akan memperoleh pendapatan dari adanya distribusi gas antara Turkmenistan dan India. Tetapi karena India, Pakistan itu punya isu terkait dengan historical background, Afghanistan ribut sama aktor non negara bernama teroris gitu ya, maka niatan-niatan ini pada akhirnya penuh dengan hambatan. Dinamikanya cenderung susah untuk diselesaikan gitu. Walaupun bisa diselesaikan tapi butuh waktu yang panjang. Nah, bagaimana kemudian cara masing-masing negara ini melihat TAPI gitu ya. TAPI pipelines ini ternyata dipandang secara berbeda oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya gitu. Contoh dari Turkmenistan sendiri gitu ya. Turkmenistan ini butuh adanya pasar sebab dia adalah produsen gasnya gitu. Makanya kemudian ketika ada inisiatif untuk mendirikan TAPI, maka itu dilihat sebagai sumber revenue bagi Turkmenistan. Nah, sementara buat India itu adalah sumber energi baru yang membantu India untuk melakukan diversifikasi energi, gitu. Karena India berusaha untuk mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara. Jadi dalam hal ini India itu adalah potensial energy consumer. Nah, sementara Afghanistan dan Pakistan seperti yang sudah sering saya sebutkan, dia akan menjadi transit, negara transit yang dan pasti itu juga akan mendapatkan keuntungan dari transit revenue. Nah, permasalahannya kemudian adalah adanya isu terorisme. Gitu. Nah, kemudian di sini juga TAPI itu dilihat sebagai kerjasama yang prospektif gitu ya, untuk melibatkan lebih banyak negara-negara yang ada di South Asia. Ada Bhutan, Nepal, Bangladesh yang punya keinginan juga gitu loh ya untuk terlibat di dalam TAPI. Sayangnya melihat adanya konflik yang terjadi di Afghanistan antara Pakistan dengan India, maka negara-negara ini tuh maju mundur gitu. Kalau TAPI sendiri belum bisa establish dengan sempurna, bagaimana kemudian pipa ini bisa di-extend sampai ke negara-negara kami, gitu. Nah, ini menjadi kekhawatiran tersendiri gitu ya bagi negara-negara yang kecil ini, gitu. Then again, mereka tidak punya cukup keberanian untuk terlibat dalam kerjasama energi di level regional, gitu. Nah, terus juga di dalam TAPI ada insecurities yang bisa kita katakan mungkin itu pemikiran pemerintah masing-masing negara terlalu jauh gitu ya. Tapi itu benar nyata adanya gitu loh. Perasaan-perasaan seperti itu nyata adanya di mana kemudian tapi di satu sisi ada Cina yang ingin berpartisipasi di situ gitu.
Nah, padahal gitu ya, padahal kemudian Cina ini dilihat sebagai rival oleh India gitu. Dan juga Pakistan sudah secara terang-terangan mendekatkan diri kepada China terkait dengan CPEC gitu. Pada akhirnya ini menjadi insecurity baru bagi India. Kemudian juga Rusia gitu. Rusia sedikit tertrigger ya dengan adanya proyek TAPI ini karena di situ ada Turkmenistan yang mana sebagai energi produsennya gitu. Padahal Rusia melihat antara India dan Pakistan ini adalah market yang potensial untuk dia juga memasarkan gasnya melalui Gazprom gitu. Jadi ini lebih complicated lagi. Nah, bagaimana kemudian partisipan yang lain gitu? Partisipan yang lain apakah juga ada, bukan partisipan ya, adakah aktor lain yang punya kepentingan di dalam TAPI? Ada United States gitu ya, yang ya memang kita tahu ya United States itu negara yang hobi banget ikut-ikut kerjasama di banyak hal gitu ya, karena memang ambisinya untuk mempengaruhi dan masih menjadi superpower gitu. Nah, pada akhirnya di sini ada kepentingan lain dari Amerika Serikat yang mana melihat TAPI itu sebagai instrumen untuk masuk ke Afghanistan. Jadi, again, bahwa isu energi ini dibalut sama kepentingan-kepentingan politik untuk masuk ke sebuah negara. Gitu. Jadi United States bisa menawarkan, oke, kalau kamu misalnya ingin ingin menstabilkan pembangunan dari TAPI, kita bisa bantu ini dari military service. Nah, kehadiran Amerika Serikat di sini apakah akan menyelesaikan perkara? Tidak juga gitu loh. Kenapa? Karena ada kepentingan politik. Kepentingan politik erat kaitannya dengan kecurigaan satu negara dengan negara yang lain. Gitu. Terus juga possible partisipan tadi Bangladesh dan Nepal sudah ya. Nah, bagaimana dengan SAARC sebagai regional organization yang ada di Asia Selatan? Sayangnya, SAARC ini tidak bisa kita samakan dengan EU dan juga ASEAN ya, teman-teman, karena SAARC ini sekalipun dia established, tetapi nyatanya karena masih tingginya kecurigaan antara satu negara dengan negara lain, SAARC ini tidak begitu menunjukkan efek yang signifikan terhadap kerjasama energi di region South Asia. Gitu. Walaupun sebenarnya bisa kita lihat di sini ya, Energy Center itu sudah terbentuk di tahun 2006. Gitu. Tetapi kemudian kerjasama ini walaupun dia itu sudah dirumuskan ya mekanisme teknis untuk mendukung adanya TAPI, kemudian juga sering sekali ada working group discussion dan juga agreement gitu ya, yang sudah ditandatangani oleh negara-negara Asia Selatan, tapi ternyata impact terhadap policy implementation-nya itu masih kecil, masih nihil, bahkan bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini kemudian dilihat sebagai formalitas saja bagi negara-negara South Asia, gitu. Oke, yang penting ini sudah kelihatan bagus ya. Kita ketanda tangan, kita sepakati, tapi kemudian implementasinya tidak ada yang ingin carrying out. Gitu. Siapa nih yang harus bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut? Siapa yang akan mengawasi jalannya kerjasama? Siapa yang akan berkontribusi dari segi dana atau finansial? Nggak ada negara-negara yang mau menyokong itu, gitu loh, karena kecurigaan politik satu sama lain. Nah, padahal gitu ya, kalau misalnya SAARC ini bisa memfasilitasi adanya TAPI, gitu ya, menjalankan kesepakatan yang sudah terbentuk di dalam TAPI ini bisa mendorong adanya pertumbuhan di masyarakat lokal. Seperti misalnya provide jobs, menyediakan lapangan pekerjaan, terus juga mendorong adanya
upaya untuk mengurangi kejahatan terhadap human rights violation. Kemudian juga karena TAPI ini adalah kerjasama internasional, secara otomatis standarnya juga akan mengikuti standar internasional. Kalau standarnya sudah ikut standar internasional, maka infrastruktur yang dibangun dalam skema TAPI itu harus memperhatikan keselamatan dan keselamatan sosial dan juga sustainability dari environment. Gitu. Nah, terus juga tadi sudah dikatakan kan, di satu sisi Turkmenistan dia akan mendapatkan revenue dari gas ekspor. India akan mendapatkan gas dengan harga yang jauh lebih miring gitu kan, karena langsung sifatnya. Pakistan dan juga Afghanistan akan mendapatkan bagian karena dia berperan sebagai negara transit. That's why kemudian TAPI ini bisa berpotensi bagi regional development. Gitu. Dan juga kalau memang misalnya TAPI ini bisa establish dengan baik, maka cooperation itu bisa lebih di-encourage. Gitu. Makanya itu yang pada akhirnya kemudian peran dari SAARC ini penting, teman-teman. Sayangnya itu tidak jalan karena adanya tensi-tensi politik. Makanya kemudian hal-hal yang berkaitan dengan TAPI ini menjadi pertanyaan. Benar nggak sih TAPI ini bisa menghadirkan benefits bagi masyarakat di Asia Selatan? Gitu. Oke, PPT saya sudah habis. Adakah pertanyaan? Penjelasan saya bisa dipahami nggak? Minumnya habis. Nggak ada? Oke, cukup ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan penjelasan saya bisa dipahami, mungkin bisa kita cukupkan meeting hari ini karena